salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari titik temu antara perseteruan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang disematkan padanya, yaitu kata bid'ah. Perseteruan itu terjadi antara dua ulama besar, yaitu Muhammad bin Wahab atau yang dikenal dengan aliran Wahabi, dan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i atau yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Adapun perbedaan pendapatnya adalah tentang pandangannya terhadap hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kamu sekalian perkara-perkara yang baru. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu sama dengan muhdatsat atau hal-hal yang baru. Maka beliau membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Sedangkan Imam Muhammad bin Wahab, beliau mengatakan muhdatsat itu adalah hal-hal yang baru, adalah bid'ah, dan memvonis bahwa dengan dalil kullu bid'atin dhalalah, apapun hal yang baru itu bahwanya adalah sesat. Untuk mendapatkan istimbat dari masalah ini, kami mencoba menelahnya dari segi bahasa. Pertama, wa iyyakum, para ulama dahulu memaknai wa iyyakum itu jauhilah oleh kamu sekalian. Tapi kalau kita melihat dari teks Al-Quran, wa iyyaka na'budu, wa iyyaka itu hanya kepadamu, artinya wa iyyaka dan wa iyyakum itu berbeda domir. Wa iyyaka itu domirnya untuk mufrad, sedangkan wa iyyakum domirnya untuk jamak. Berarti di sini wa iyyakum itu artinya bukan jauhilah oleh kamu sekalian, tetapi hanya kepada kalian. Wa iyyakum jika artinya adalah jauhilah kamu sekalian, maka setelah wa iyyakum itu tidak perlu ada waw, wa muhdatsatil umur. Seharusnya wa iyyakum muhdatsatil umur tanpa waw. Karena adanya waw berarti wa muhdatsatil umur, umur ini berpisah dengan wa iyyakum. Muhdatsatil umur dia mencari ma'tufunnya, dan ma'tufun alaihnya adalah diterlak daripada hadis ini. Selanjutnya wa muhdatsatil umur, apakah perkara yang baru ini sama dengan bid'ah? Kalau sama seharusnya tidak perlu dipakai kata bid'ah di dalam hadis ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatil umur, tidak perlu pakai fa inna kulla bid'atin. Karena adanya perbedaan maka dipakai wa muhdatsatil umur dengan bid'ah. Jadi dari segi tinjauan kaidah bahasa, wa muhdatsatil umur itu maktubnya kepada ikhtilafan katsira, artinya perselisihan yang banyak, dan hal-hal baru itu pasti sunatullah, pasti akan terjadi. Sedangkan bid'ah itu adalah definisinya adalah sesat. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa wa muhdatsatil umur, perkara yang baru itu apabila terjadi pertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dengan sunnah-sunnah sahabat, maka dinamakan bid'ah, jadi perkara yang bid'ah. Jadi seharusnya Imam Syafi'i membagi muhdatsatul hasanah dan muhdatsatul dhalalah, bukan bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Dan Muhammad Wahab seharusnya membedakan hal yang baru, muhdatsatul umur dan bid'ah itu sendiri. Menurut ulama usul, bid'ah itu adalah membuat hukum syar'i dan tidak ada dalilnya dalam hukum syara. Misalnya seperti kiblat itu ada di Indonesia misalnya, itu namanya membuat hukum yang baru atau mengharang-harang.
Jadi kalau kita kaitkan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Maulid Nabi itu tidak ada hukumnya, hanya tradisi biasa, hanya acara syukur, hanya ungkapan bahagia atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada hukum apakah itu wajib, sunnah, atau mubah atau apa, tidak ada hukum. Bahkan sebaliknya, kalau kita membuat hukum pada Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah bid'ah, baik menghukuminya haram, sunnah, mubah, makruh atau hukum lainnya. Tetapi yang benar adalah tidak menghukuminya, cuman sebagai sebuah rasa bersyukur, rasa bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dampak dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu adalah timbulnya rasa gairah persatuan, giroh perjuangan, terus giroh kebersamaan, terus sebagai pengingat bagi generasi-generasi berikutnya bahwa Rasulullah lahirnya di bulan Rabiul Awal, sebagai pengingat bagi generasi-generasi kita bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir, sebagai Nabi penutup. Wallahu alam, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.